Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fi din rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita membaca tentang Ghazawatun Nabi, peperangan-peperangan penting yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin saat itu di Madinah. Di mana sebuah peperangan pertama adalah karena umat Islam selalu di pihak yang dizalimi, pihak yang selalu dimusuhi, diserang. Padahal Nabi Muhammad SAW mengajak manusia untuk menyembah Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah Nabi SAW mempersiapkan pasukan militer di Madinah untuk melindungi kaum muslimin, untuk melindungi agama Allah Subhanahu wa taala dari pelecehan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, dan juga untuk memberikan rasa gentar terhadap orang-orang kafir bahwasanya umat Islam itu kuat. Umat Islam ini pantang menyerah, diajak damai siap berdamai. Apabila diserang, diajak berperang, maka umat Islam tidak segan untuk membalas dengan peperangan tersebut. Dan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, peperangan di dalam Islam ini adalah suatu amal ibadah yang besar. Jihad fisabilillah termasuk amalan yang tinggi, hadirin sekalian. Begitu juga orang yang mati di jalan Allah di dalam medan jihad adalah suatu keberuntungan yang akan diraih oleh orang yang mati syahid dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga mereka akan mendapatkan banyak sekali nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak didapatkan orang-orang yang mati selain mati syahid. Pada pertemuan yang lalu, hadirin sekalian, kita membahas tentang Ghazwatul Badar. Peperangan apa? Badar. Ya, di mana hasilnya adalah umat Islam keluar sebagai pemenang. Ya, ada 70 orang Quraisy tewas dalam peperangan ini, dan termasuk tokoh-tokoh Quraisy hampir semuanya terbunuh dalam perang Badar ini. Terjadi pada bulan apa? Ramadan. Suatu peperangan yang tidak disangka oleh umat Islam. Begitu juga Rasulullah SAW yang niat awal adalah untuk menghadang kafilah dagang Quraisy, ya, yang berjumlah 1000 ekor unta dengan harta benda senilai 50.000 dinar. Ingin dihadang oleh umat Islam, ya, untuk menebus, ya, dari harta benda umat Islam yang dirampas oleh orang-orang Quraisy. Tetapi kafilah dagang ini selamat dari incaran umat Islam. Justru yang dihadapi umat Islam adalah pasukan militer yang kuat. Ya, maka bertemulah mereka di Badar, ya, perang yang luar biasa. Dikatakan Yaumul Furqan, ya, hari pembeda antara ahli hak dan ahli batil. Dan disitulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuannya, pertolongannya. Ya, banyak ribuan malaikat membantu umat Islam, sehingga umat Islam yang berperang dengan ikhlas memenangkan pertempuran ini, hadirin sekalian. Nah, pada tahun berikutnya terjadi perang Uhud. Nah, perang Uhud ini adalah sebagai balas dendam dari perang Badar, khususnya bagi kaum kafir Quraisy. Ya, jadi semakin kuat permusuhan, semakin menjadi
kebencian orang-orang kafir Quraisy Mekah terhadap umat Islam. Ya, nanti khawatir akan menjatuhkan wibawa orang-orang Quraisy di mata suku-suku Arab. Ya, kalau dibiarkan Muhammad ini terus-menerus mengalami kemenangan demi kemenangan. Ya, makanya mereka mengadakan persiapan besar. Ya, barang-barang 1000 ekor onta beserta muatannya yang bernilai 50.000 dinar. Barang-barangnya orang Quraisy sudah dibagi dulu. Ya, ini dibuat persiapan bahan logistiknya mereka untuk balas dendam, dan mereka sepakat tentang hal ini. Hadirin sekalian, ya, mereka sepakat, orang-orang Mekah sepakat ingin memberikan balasan terhadap Nabi dan kaum muslimin akibat kekalahan mereka di perang Badar. Kita lihat bagaimana pasukan Quraisy. Pasukan Quraisy, hadirin sekalian, mengumpulkan kekuatannya, bahkan mengajak suku-suku sekitar Mekah seperti suku Bani Kinanah, suku Ahhabis, suku Tihamah diikut sertakan ya untuk menyerbu Madinah. Kemudian juga ada hal yang menarik, ya, 4 bulan atau 3 bulan sebelum perang Uhud terjadi, Nabi mengirim Sariyah. Sariyah ini pasukan yang untuk mengintai kafilah dagang Quraisy yang memang membawa harta lebih banyak, sekitar 100.000 dinar. Ya, ini pasukan dipimpin oleh Zaid bin Harithah, dan ternyata berhasil menghadang kafilah dagang ini dan membawa harta rampasan sekitar 100.000 dinar. Ini luar biasa, sehingga semakin benci orang Quraisy terhadap umat Islam. Hadirin sekalian, inilah semangat yang bertambah kebencian, semangat yang terus ingin memerangi umat Islam di Madinah. Mereka mendapatkan kerugian yang sangat banyak sekali. Ya, harta mereka ludes. Ya, ketika sampai melewati Madinah dihadang oleh pasukannya siapa? Zaid bin Harithah. Dirampas semuanya sama Zaid bin Harithah. Ini adalah kemenangan yang banyak dari sekalian. Ya, kita harus paham bahwasanya orang Quraisy ini punya kebiasaan dagang. Ya, sudah lintas negara. Musim panas mereka dagang ke Syam. Ya, dagang ke Syam mau nggak mau mereka harus melewati Madinah. Baik itu dekat dengan kota Madinah maupun pinggiran kota Madinah. Mau nggak mau mereka harus melewati Madinah. Dan itu yang sangat dikhawatirkan oleh orang Quraisy. Pasukan Nabi Muhammad SAW semakin kuat. Ya, ternyata benar. Ya, 100.000 dinar barang-barang dagangan diambil alih oleh siapa? Pasukan Islam, pasukannya Rasulullah SAW. Makanya harus dihentikan. Oleh karena itu, pasukan Quraisy dalam perang Uhud ini berhasil mengumpulkan sekitar 3.000. Ya, pasukannya yang berangkat kemarin 3.000. Termasuk ada 15 perempuan yang dibawa. Mana perempuan ini ingin memberikan semangat, jangan sampai 3 pasukan ini mundur. Makanya perempuan-perempuan ini dibekali dengan pisau. Ya, jangan sampai ada pasukan Quraisy yang mundur, kecuali akan ditusuk sama perempuan-perempuan ini. Ya, jadi dibekali dengan perempuan-perempuan membawa 3.000 ekor onta, kemudian 200 pasukan berkuda, 700 pasukan perang. Tentunya panglima perang adalah siapa? Abu Sufyan bin Harb. Kemudian pasukan kuda Khalid bin Walid, waktu itu belum masuk Islam, dan Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini anaknya siapa? Abu Jahal. Ya, yang akhirnya pada Fathu Mekah dia masuk Islam. Kalau waktu Fathu Mekah dia termasuk yang most wanted, ya, termasuk orang-orang yang harus dibunuh. Ada 10 orang lebih yang dipasang oleh Rasulullah tulisan di Ka'bah, ini harus kalau ditangkap harus dibunuh. Tapi ketika Rasul berhasil menaklukkan kota Mekah, dia melarikan diri ke Yaman. Ya, ke Yaman, hadirin sekalian. Sampai di tengah laut ada berapa riwayat bahwa olehnya kena ombak besar.
kapal yang dinaiki oleh siapa? Ikrimah bin Abi Jahal. Maka dia berdoa kepada Allah. Bayangkan orang Quraisy kalau terjadi ombak besar mengikhlaskan doa kepada siapa? Allah. Ketika mereka selamat, mereka lupa Allah, beralih ke berhala-berhala. Itu kaum musyrikin di zaman Nabi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau fi halat syiddah, dalam keadaan susah, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada siapa? Allah. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya Engkau selamatkan aku dari bahaya ombak ini, maka aku akan mengikuti agama Muhammad. Aku akan ikut Muhammad dan aku cium tangannya. Dan ternyata selamat. Maka dia menyerahkan diri dan diampuni oleh Rasulullah SAW. Istrinya mengatakan, ya Rasulullah, ampunilah suamiku. Maka diampuni. Ada yang mengatakan, dua yang lain, istrinya memohon agar diampuni Ikrimah ini. Maka Rasul mengatakan, suamimu aku ampuni apabila dia datang menolong aku. Ya. Tandanya, ya Rasul, ini selendangku. Ya, pakai ini dan tunjukkan kepada dia. Maka istrinya mengejar sampai ke lautan. Dan di pinggir laut istrinya berteriak-teriak, ya Ikrimah, Rasulullah mengampuni kamu. Tidak, Muhammad tidak akan mengampuni aku. Dia akan menghukum aku, akan pergi ke Yaman. Tidak, ini buktinya, selendang Rasulullah. Ya, dia mengampuni kamu. Akhirnya dia turun, akhirnya menemui Rasulullah, diampuni oleh Rasulullah. Dan dia menyatakan masuk Islam. Dan dia menyatakan, ya Rasulullah, kalau dulu segenap tenagaku aku kerahkan untuk menyerang Islam. Dan mulai hari ini aku gunakan seluruh kemampuanku, uangku, kekayaanku untuk membela agamamu. Maka sejak saat itu dia dijadikan sebagai komandan oleh Rasulullah, seorang pemuda yang berani, pandai, ya, tangkas dalam berperang. Sampai pada zaman Abu Bakar, sekali pada zaman Umar, terjadilah perang perang Yarmuk. Ya, perang melawan murtad, dia sebagai pahlawan juga. Perang Yarmuk melawan orang-orang Romawi, disitulah dia terbunuh sebagai syahid. Ya, dia mengatakan, hari ini aku akan tunjukkan bahwa aku akan menebus dosa-dosaku dulu. Katanya Khalid bin Walid, jangan ya Ikrimah, umat Islam akan menangisi kamu, akan bersih dengan kamu terbunuhnya kamu. Tidak, kamu jangan berkata begitu, kamu diam saja ya Khalid. Kamu lebih dulu masuk Islam, aku terakhir baru masuk Islam. Aku akan berjuang, aku akan tunjukkan di hadapan Allah bahwa aku membela agamanya Nabi Muhammad SAW. Langsung menyuruh barisan musuh tanpa takut. Hanya dia terbunuh sebagai apa? Syahid. Itulah cerita Ikrimah, hadirin sekalian, yang pada waktu perang Uhud dia termasuk sebagai komandan pasukan di bawah Abu Sufyan, ya, membantu Khalid bin Walid. Nah, itu yang terjadi pada perang Uhud. Ya. Kemudian kita lihat pasukan Quraisy. Ya. Pasukan Quraisy tadi itu berapa? 3.000 pasukan. Sedangkan umat Islam hanya berapa? 1.000, kemudian 3.000 mengundurkan diri. Ya, jadi Nabi SAW mendapatkan informasi akan kepergian pasukan Quraisy yang jumlah yang besar itu dari siapa? Dari Abbas pamannya. Jadi Abbas ini intelijennya Nabi, informannya Nabi di Mekah. Ini manfaat Abbas ini, paman Nabi masih di Mekah. Hadirin sekalian. Ya, dialah yang mengirim surat dalam waktu cepat 3 hari, ya, ke Madinah, ke Kuba, Nabi di Kuba. Ya, maka Nabi menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat. Ternyata ya, lengkap semuanya. Berapa pasukan Quraisy, berapa pasukan berkuda, siapa pemimpinnya, lengkap informasi ini. Bahwa Madinah akan diserbu oleh orang-orang Quraisy. Ya, maka Nabi mengatakan, rahasiakan ini. Wahai Ubay, rahasiakan. Maka Nabi punya kesempatan 7-10 hari untuk menyiapkan pasukan.
karena mereka sudah berangkat. Ini waktu yang sangat singkat, hadirin sekalian, tidaklah mudah. Mengingat Madinah waktu itu masih belum aman-aman juga, ya. Masih ada orang Yahudi, ada orang Arab yang musyrikin yang tidak semua masuk Islam, masih belum aman. Ya. Nah, sedangkan orang-orang Quraisy sudah mengadakan pergerakan menuju Madinah. Itu yang terjadi. Maka Nabi bermusyawarah kepada kepada para sahabat-sahabatnya, terutama pemuda-pemuda waktu itu yang tidak ikut perang Badar. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, ikutkan kita. Ya, kata Rasulullah, bagaimana kalau kita sambut di mana? Di dalam kota saja. Kita katakan perang kota. Ya, tidak keluar. Maka sebagian besar mereka ingin keluar. Kita keluar ya Rasulullah, nanti kasihan perempuan dan anak-anak, ya seperti itu. Maka pendapat inilah yang kemudian sekalian diambil oleh Rasulullah. Ini menunjukkan Rasulullah ini selalu bermusyawarah, bukan seorang pemimpin yang egois, yang menerima pendapat-pendapat yang benar. Ya, jadi Nabi bergabung semua dengan pasukan Islam sekitar 1.000 orang. Kemudian ada tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, itu membuat provokasi. Buat apa kita perang? Apa tujuan kita perang? Buat apa perang lagi? Ya, sampai mempengaruhi 300 orang mundur mereka. Ya, mundur. Jadi 1.000 dikurangi 300 jadi berapa? 700 orang ada yang sekalian. Nah, tapi tetap orang Ansar Muhajirin maju. Ya, ada Bani Harithah dari Aus dan juga Bani Salimah dari Khazraj hampir bergabung dengan kelompoknya. Abdul bin Ubay ingin pergi, ingin mundur, tapi diyakinkan oleh Rasulullah dan sahabat bahwa ini adalah perjuangan membela agama Allah. Akhirnya mereka kembali bersama Rasulullah SAW. Ya. Namun hadirin sekalian, tetap saja berkurang 700, ya. Ini seperempat, kurang dari seperempat melawan 3.000 pasukan. Nah, bagaimana strategi Rasulullah SAW dalam perang Uhud ini? Dari 300 orang itu Nabi membagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah pasukan Muhajirin. Ya, panci benderanya diserahkan oleh Rasul kepada Mus'ab bin Umair. Pasukan Aus, ya, membawa pancinya diserahkan kepada Usaid bin Hudair. Kemudian yang ketiga pasukan Khazraj, membawa panci diserahkan kepada Al-Hubayb bin Mundir. Ya. Jadi Nabi hanya membagikan 100 baju besi, ada 5 pasukan berkuda dan 70 pasukan pemanah. Ya, Nabi sudah mengatur, hadirin sekalian, pasukan pemanah 70 orang. Hendaklah mereka ini bertahan di bukit di bawah kaki Gunung Uhud. Ya. Dulu namanya Wadi Qanat, sekarang menjadi Wadi Rumah, bukitnya para pemanah. Dan Rasulullah SAW menyuruh Abdullah bin Jubair sebagai pemimpin. Rasul berpesan, jangan kalian turun di saat kami berperang. Lihatlah mata-mata kalian tentang musuh. Ya, jangan sampai mereka menyerang kecuali kalian serang, menyerang kami kecuali kalian serang. Ya, kalian lindungi punggung-punggung kami. Ya, jika kami bertempur, jangan turun kalian. Jika kita menang, jangan turun. Sampai ada utusan apa? Kami ke kalian. Jika kita kalah, jangan turun juga. Sampai ada utusan saya memberitahukan kalian. Ya, walaupun ada burung gagak yang menyambar kalian, jangan turun. Ini pesan Nabi kepada siapa? Rumah. Ya, ini pasukan apa? Pemanah, hadirin sekalian. Jadi Nabi ini mengatur strategi. Ya, begitu juga Nabi, hadirin sekalian, mengikut sertakan beberapa anak muda seperti Rafi' bin Khadij. Ya.
karena dia usianya masih muda, namun mahir memanah diizinkan oleh Rasul. Tapi waktu itu ada seorang anak muda seumur Rafi' namanya Samurah bin Jundub, ya tidak boleh ikut sama Rasul. Dia protes, ya Rasulullah, saya bisa ngalahkan, saya bisa bergulat sama Rafi'. Ya sudah, kalian bergulat. Ternyata Samurah bin Jundub menang. Ya, diikut sertakan Samurah bin Jundub untuk ikut dalam perang Uhud. Dari kisah ini kita bisa kita bisa memahami bagaimana para sahabat usia muda mereka berlomba-lomba ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata Rasul, kata Allah Taala, sebagian dari kalian yadribuna fil ard, ya, mencari kerjaan, sebagian kayu qatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya jangan hanya cari pekerjaan saja, tapi juga jangan lupa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini termasuk pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian, khususnya pada pemanah. Jangan sampai turun, ya, walaupun kalian disambar oleh burung-burung sekalipun. Kemudian berikutnya, pasukan Mekah sudah mulai mendekati Madinah. Mereka masuk melalui Wadi Aqib, kemudian mengambil posisi di Ainain dekat Uhud, sudah mulai dekat dengan Madinah. Ya, mereka tiba hari Jumat tanggal 6 Syawal. Jadi pertempuran ini pada bulan Syawal. Kalau Badr pada bulan Ramadan. Ya, mereka mengatur strategi, bendera perang diserahkan kepada Bani Abdiddar. Ya, kemudian kaum perempuan yang memberikan semangat. Ya, sudah biasanya dari sekalian perang klasik itu ada namanya adu jago. Ya, adu jago dulu, perang satu persatu dulu. Muncul tokohnya Quraisy, ya, pemberaninya Quraisy, Talha bin Abi Talha, yang dijuluki penunggang kuda, Faris Quraisy. Ya, dia maju menunggangi binatangnya, berputar-putar menunggu musuh, menantang umat Islam. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba Zubair bin Awwam loncat dari atas ontanya, langsung menikam dari belakang, jatuh dan dia mati langsung. Ya, Zubair bin Awwam, ya, dengan cepat dia melompat, tidak diketahui oleh Talha bin Abi Talha. Kemudian dipegang bendera Quraisy oleh adiknya Talha ini, Abu Syaibah Utsman bin Abi Talha. Langsung juga Hamzah menyabetnya, ya, tangannya sampai putus dan menombak atau merobek dadanya, mati. Ya, dibunuh oleh Hamzah. Dan ketika Hamzah maju, hadirin sekalian, hampir semua orang Quraisy tidak mau berhadapan dengan Hamzah. Semuanya ingin lari, jangan sampai ketemu Hamzah. Ini yang juga kemudian singa pada pasir, singa Allah pada pasir. Ya, Hamzah bin Abi Thalib, walaupun dia gugur nanti sebagai syahid, dibunuh oleh Wahsy, ya, tapi peranannya luar biasa dalam perang Uhud ini. Ya, dia sangat disegani oleh orang-orang Quraisy. Semua orang Quraisy ingin jangan sampai berhadapan langsung sama siapa? Hamzah. Menunjukkan Hamzah ini luar biasa dalam bertanding. Kemudian ketika musuh Islam ini jatuh, ada lagi maju, hadirin sekalian, namanya Abu Sa'ad bin Abi Talha, masih family, ya, mengambil bendera, namun langsung dipanah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, kena lehernya. Ya, panahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengenai apa? Lehernya tembus sampai kemudian mati. Habis itu perang secara langsung, secara frontal antara pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy. Hadirin sekalian, nah itulah perang Uhud yang luar biasa, punya sejarah besar
dalam sirah nabawiyah. Kemudian kita lihat hadirin sekalian, hasil awal umat Islam dengan gebrakan pertama menang. Ya, banyak yang terbunuh dari kalangan orang-orang Quraisy. Ya, muncul juga pahlawan Islam seperti kita katakan tadi, yaitu Hamzah, kemudian Zubair bin Awwam, kemudian Sa'ad bin Waqqas. Ada juga Abu Dujana. Abu Dujana ini agak berbeda. Dia kalau berperang itu mengikat kepalanya dengan pita merah. Kalau sudah diikat pita merah di kepalanya, maka dia langsung biasanya menerobos pasukan musuh, bahkan menggoyangkan kudanya. Ya, pada perang Uhud ini dia dikasih pedang oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, siapa yang berani mengambil hak pedangku ini? Hampir semuanya ingin. Tapi Rasul tiba-tiba menunjuk kepada siapa? Abu Dujana. Ya Abu Dujana, kamu mampu memenuhi hak pedang ini? Iya ya Rasul, saya siap. Artinya pedang ini untuk dia gunakan menyerang musuh, bukan untuk pegang-pegangan saja. Ya, untuk menyerang apa? Musuh. Maka benar-benar Abu Dujana ini menerobos pasukan musuh sampai ke belakang. Sampai ke belakang, sampai melihat wanita-wanita. Beraninya ini siapa? Abu Dujana. Tentunya dia agak luka gitu ya, tapi berhasil membunuh banyak musuh sampai ke barisan belakang. Ternyata ada wanita. Ketemu Hindun, istrinya Abu Sufyan, hampir mau dibunuh. Ya, ketika melihat ada wanita, dia jadi lihat ini akhlak. Bagaimana ini akhlak? Ya, padahal termasuk musuh kan, masuk medan perang, nggak peduli wanita, seharusnya dibunuh. Tapi sangat disayangkan, kata siapa? Abu ini pedangnya Rasulullah, tidak mungkin membunuh wanita. Aib, ya, harus membunuh laki-laki. Ya, maka dia mundur terus dan balik lagi ke pasukan Islam. Luar biasa Abu Dujana, hadirin sekalian dalam hal ini. Ya, begitu juga terjadi peristiwa meninggalnya Hamzah bin Abi Thalib, dibunuh oleh Wahsy, yang dimana Wahsy ini sebetulnya tidak ikut perang, tapi dia dijanjikan sama tuannya kalau dia berhasil membunuh Hamzah dia akan bebas. Ya, makanya dia mengincar Hamzah, melihat Hamzah terus membunuh ya, sampai dia melihat Hamzah dari arah belakang, tombak langsung sama Wahsy. Ya, maka Hamzah langsung menoleh ke Wahsy, disamperi Wahsy dalam keadaan tertombak perutnya, masih bisa berjalan sambil membelik matanya. Wahsy ketakutan. Ya, akhirnya rubuh ini Hamzah. Hadirin sekalian, memang budak-budak Habasah ini pandai lempar tombak, termasuk diantaranya Bilal bin Rabah. Makanya Bilal bin Rabah sebagai tukang azan Rasulullah yang pertama dalam Islam, dia juga tidak pernah luput dari medan jihad bersama Rasul, dan dia selalu ikut berjihad bersama Rasulullah SAW. Bilal bin Rabah, walaupun dia tukang azan, ya, kecuali ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, dia waktu azan subuh tidak kuat. Ya, ketika sampai pada asyhadu anna Muhammadan, langsung menangis. Melihat rumah Rasul sudah tidak ada Rasul, melihat biasanya Rasul jadi imam tidak ada. Biasanya ada muadzin, ada imam. Muadzinnya siapa? Bilal, imamnya Rasul. Sekarang tidak ada. Tidak kuat Bilal. Mencoba untuk azan lagi. Ketika saya berlafaz asyhadu anna Muhammadan, menangis. Semua orang sekitar Madinah menangis. Bilal menangis. Roboh Bilal badan. Abu Bakar datang, kenapa ya Bilal? Kenapa kamu ini? Ya Khalifah, izinkan saya tidak mau azan lagi. Saya tidak mampu. Izinkan saya. Siapa ya Bilal? Siapa yang bisa azan kecuali kamu? Tidak ya Khalifah, izinkan saya untuk tidak azan lagi. Saya tidak mampu. Dan dia minta izin untuk pergi ke Suriah. Dia mengajar orang di sana, di mana sebanyak ulama. Ya, dia pergi ke Suriah mengajar agama. Ya,
ketika pada zaman Umar, Bilal ini ikut serta dalam jihad menaklukkan Palestina dari orang Romawi, Nasrani. Ikut serta dari Suriah pergi ke Palestina. Dua-duanya dulu termasuk Syam. Ya, tidak lepas daripada jihad. Ya, sampai kemudian waktu itu tiba, Umar Khattab kan disuruh untuk membuka sendiri kunci-kunci, ya, pintu-pintu Baitul Maqdis. Waktu zuhur tiba, katanya Umar, mana Bilal? Azan ya Bilal. Wahai Amirul Mukminin, saya tidak mampu lagi. Saya tidak mau. Azan ya Bilal. Saya tidak mau. Para sahabat mengatakan, ittaqillah ya Bilal. Takutlah kamu kepada Allah. Amirul Mukminin menyuruh kamu untuk azan. Azan ya Bilal. Jadi Bilal azan. Sudah tua saat itu Bilal. Azan dimulai. Khas suaranya. Kuat, indah, dan mempengaruhi. Ketika azan, justru yang pertama nangis Umar. Umar nangis. Bilal mengingatkan kepada masa-masa bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua pasukan menangis ketika azan. Semua yang duduk di Masjid Al-Aqsa menangis. Bagaimana diingatkan Bilal masa-masa bersama Rasul dalam suka dan duka. Jadi Bilal termasuk orang Habasyah yang mahir membawa apa? Tombak. Begitu juga Wahsy berhasil membunuh Hamzah dalam perang Uhud. Hadirin sekalian. Ya, kemudian dicincang jenazahnya Wahsy ini oleh Hindun, istrinya Abu Sufyan. Ya, tapi dimaafkan sama Rasulullah ketika Fathu Makkah. Hindun dimaafkan, Abu Sufyan dimaafkan. Lihat Rasulullah dari sekalian pemaaf. Wahsy dimaafkan. Ya, ketika Wahsy menghadap Rasul, kamu Wahsy yang membunuh pamanku. Rasul, iya ya. Dia minta maaf. Saya maafkan, tapi aku tidak mau melihat wajahmu. Jangan di sini. Ya, pergi dia ke Syam, ikut berjihad bersama kaum muslimin. Ya, ikut berjihad waktu memerangi Nabi-Nabi palsu. Dia berhasil membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Terus di Syam. Ya, dia tidak enak di Madinah kelihatan Rasul sampai meninggal dia di Syam. Wahsy. Tapi dia dimaafkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Hamzah ini bagi Rasul ada sesuatu yang tersendiri, paman yang sangat dicintai, paman yang masuk persusuan bersama Nabi, bersama siapa namanya, ibundanya dulu persusuannya, ibu sesusuannya itu Halimah As-Sa'diyah. Terpautnya sama Rasul cuma 2 tahun, lebih tua bisa 2 tahun. Padahal dia paman. Dan begitulah keluarga besar. Biasanya begitu. Karena paman sama ponakan itu hampir sama umurnya. Ya. Dan Rasul keluarga besar. Ya, dan pemberani. Ya, pemberani dan masuk Islamnya pun Hamzah karena fanatik cinta kepada keponakannya karena dilukai Nabi ini oleh Abu Jahal. Dan dipukul pakai gagangnya panah. Ya, Abu Jahal ini pecah, kepalanya berdarah, jatuh. Ditantang duel sama Hamzah. Tidak berani Abu Jahal, karena dia merasa besar. Ya, orang-orang dari suku Abu Jahal, Amr bin Hisham, ya ingin mengeroyok Hamzah. Kata Abu Jahal, jangan orang ini jangan. Saya yang salah. Ini luar biasa wibawa dan punya kekuatan dalam diri hati Hamzah. Makanya Nabi sangat sedih, hadirin sekalian, ketika Hamzah ini dibunuh dengan cara-cara yang licik, ya, oleh Wahsy. Dan itulah Wahsy yang punya sejarah tersendiri. Ya, walaupun dia diampuni oleh Rasul, tapi ternyata akhlaknya buruk, suka minum khamr Wahsy. Ya, pada zaman Abu Bakar, pada zaman Umar juga sering dicambuk. Ya, dicambuk, menerima cambukan. Ya, maka itulah sahabat Nabi itu macam-macam. Ada iman yang tinggi seperti Khulafa ar-Rasyidin.
Ada yang di bawah itu, ada yang di bawah itu, ada yang di bawah itu. Tapi tidak sampai kufur, maksiat. Suka minum apa? Khamr. Dia menerima cambukan. Nabi mengampuni orang-orang yang minum khamr kemudian dicambuk. Selama dia mencintai Allah dan Rasulnya, tidak apa-apa. Dia sudah mendapatkan apa hukuman had dia di dalam Islam. Kemudian hadirin sekalian, peristiwa Uhud ini lagi yaitu pasukan pemanah. Jadi pasukan pemanah ini kan mendapatkan perintah dari Rasul agar tidak turun. Ternyata mereka tidak mampu menahan godaan harta rampasan. Karena orang Quraisy ini membawa harta besar. Dalam perang ini ingin balas dendam memang. Kalau diperlukan tinggal lama, siap mereka tinggal lama. Ya, untuk gempur umat Islam ini. Pada babak pertama mereka kalah dan meninggalkan harta rampasan yang begitu banyak. Mereka ini nggak sabar, pemimpin mereka Abdullah bin Zubair, ya, komandannya mengingatkan, kalian harus ingat pesan Rasulullah. Jangan turun kalian sampai ada putusan. Lah, khalas, perang sudah selesai. Perang sudah selesai. Ini ghanimah. Di bawah kita ghanimah banyak. Hak kita ini. Ya, harta. Dikit-dikit apa harta. Hari pada zaman sahabat aja terpengaruh harta, apalagi zaman kita sekarang ini. Ya, orang cinta sama apa? Harta. Ya, sampai masalah harta mereka tidak sholat. Ya, mencari harta saat pun terjadi, perang pun terjadi. Ya, apapun ya demi mendapatkan apa? Harta. Zaman sahabat begitu. Maksiat, satu maksiat habis umat Islam. Hadirin sekalian. Jadi yang tinggal dari 50 itu, 70 itu tinggal sedikit, hanya 10 orang apa, yang lainnya turun. Ya, nah disitulah kemudian Khalid bin Walid ya melihat dari jauh pasukan orang Quraisy ini nggak semua turun dalam medan jihad. Ya, melihat dari jauh, oh ini kekuatan umat Islam. Kemudian dia belok menaiki gunung, turun dari arah belakang dihabisi. Hampir semuanya mati. Pasukan apa pemanah ini mati, hadirin sekalian. Nah, ketika pasukan ini mati semuanya, timbul semangat baru orang-orang Quraisy. Ya, langsung akhirnya mereka kembali lagi berteriak. Bahkan terdengar isu bahwa Nabi ini meninggal dunia. Ya, memang Nabi ini diserbu sama orang Quraisy. Hadirin sekalian, diserbu sama orang Quraisy. Nabi itu bertahan di tengah-tengah, bendera di tengah-tengah, bertahan sama Abu Bakar, sama Ali bertahan, ya sehingga Nabi ini terjatuh sebuah lubang yang dijebak oleh orang Quraisy dipasang, jatuh, ya, kemudian berdarah-darah mukanya, sehingga terdengar isu Nabi Muhammad mati. Muhammad sudah kita bunuh. Mendengar hal ini sebagai umat Islam yang lemah imannya, lemas sudah. Mereka mengatakan, apa yang tersisa kalau Rasulullah meninggal sekarang? Habislah kita. Sebagian mereka pulang ke Madinah. Ya, hampir mau masuk Madinah. Maka Rasul menyuruh Abbas dan yang lain teriak-teriak, Rasulullah masih hidup, Rasulullah masih hidup. Akhirnya mereka balik lagi, semangat lagi untuk apa? Membantu Rasulullah SAW. Ya, ada yang punya punya jasa besar, Talha bin Ubaidillah. Ketika Nabi lagi sekarat, ya diserang oleh pasukan Quraisy, mereka tahu Nabi, maka digendong ini siapa? Rasulullah ini sama Talha bin Ubaidillah, ya ditarik, dinaikkan ke bukit Uhud, dibantu oleh sahabat-sahabat dari Ansar, maka dikejar sama orang Quraisy. Bayangkan waktu itu sahabat Ansar luar biasa. Ya, setiap panah diarahkan ke Rasul, leher mereka, dada mereka diserahkan. Banyak yang berguguran saat itu membela Pak Rasul. Ada sekitar 10 lebih, ada yang mengatakan belasan dari orang Ansar gugur gara-gara apa? Menaruh badan mereka dari serangan apa? Orang Quraisy, pedang, tombak, sehingga Rasul tidak tersentuh. Begitu juga yang tadi pada Talha bin Ubaidillah. Ya, ketika ada panah diserahkan tubuhnya.
tangannya, kemudian dadanya, sehingga ini penuh luka. Tetap gendong Rasulullah SAW. Ya, Rasul luka waktu itu, sehingga dikatakan oleh para sahabat, perang Uhud miliknya Ubaidillah, Talha bin Ubaidillah. Perang Uhud milik siapa? Talha bin Ubaidillah, kata Abu Bakar. Ya, dikatakan syahidul hayy, orang yang mati syahid tapi masih hidup. Luka parah banget. Luka apa? Parah, nggak mati-mati. Sambil apa? Mengangkat Rasulullah SAW. Ya, sampai kemudian umat Islam balik lagi menolong Rasulullah, memanai. Ada mereka sudah mulai putus asa, turun. Ya, turun. Seakan-akan umat Islam mendapatkan bantuan balik, mereka mundur. Kemudian umat Islam yang mengejar mereka, tapi nggak terkejar. Jadi pada perang Uhud ini sebetulnya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau dikatakan kalah, tidaklah. Karena Rasulullah dan pasukannya menyerang balik, mengejar. Mereka lari. Tapi dalam hal jumlah, umat Islam kalah. Karena yang terbunuh dalam perang Uhud ini ada 70 sahabat-sahabatnya. Ya, 70, sedangkan mereka tidak sampai. Ada yang mengatakan yang terbunuh di antara mereka 23 orang, ada yang mengatakan 36 orang. Ya, dibandingkan dengan umat Islam yang terbunuh kalah jauh. Umat Islam lebih banyak. Tapi kalau dikatakan menang atau kalah, tidaklah dikatakan kalah. Karena umat Islam masih mengejar mereka dengan luka-luka parah. Umat Islam terus mengejar. Ya, Abu Sufyan tidak mau balik. Kata mereka, kita dikejar ya Abu Sufyan. Jangan teruskan. Kita pasti kalah. Cukup sudah. Kita kasih pelajaran mereka. Mereka banyak yang mati. Abu Sufyan tahu. Mereka banyak yang mati. Kita nggak banyak sebanyak mereka. Cukup ini peringatan bagi mereka. Nanti lagi, jangan sekarang. Jadi mereka tidak mau. Ya, Nabi bahkan menunggu beberapa hari dalam mengejar itu. Kita balik lagi. Benar nggak balik? Nah, dalam perang Uhud ini sebetulnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Bahkan Nabi dan umat Islam mengejar mereka. Tapi sudah selesai. Ya, disitulah hadirin sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil di sini bagaimana orang kafir itu selalu menginfakkan hartanya untuk menghalangi orang dari jalan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 36, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu menginfakkan harta mereka dalam rangka untuk menghalang orang dari jalan Allah. Ya, jadi mereka juga menginfakkan harta untuk menghabisi umat Islam, mengeluarkan banyak harta. Lihat bagaimana mereka mengeluarkan harta banyak sekali untuk membiayai orang-orang liberal, untuk merusak generasi muda dari sisi akademik, dari sisi pendidikan. Ya, IAIN itu dibiayai oleh mereka, banyak sekali harta yang dikeluarkan. Dosen-dosennya mendapatkan harta banyak. Tujuannya untuk merusak akidah umat Islam, bukan untuk membela umat Islam. Ini ya, merusak orang-orangnya liberal sekali. Ya, jadi banyak menghujat syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dulu sampai sekarang. Ya, makanya banyak yang nyeleneh pendapat-pendapatnya. Ya, belum lagi secara langsung. Ya, mereka tidak suka dengan orang yang agamis, ya, tidak suka dengan orang yang konsisten dalam agama, apalagi bicara syariat Islam. Mereka paling tidak suka. Ya, mereka menginfakkan harta untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Fasayunfiqunaha, dan mereka pasti akan menginfakkan. Summa takunu alaihim hasrah, tapi ujung-ujungnya mereka akan menyesal. Summa yughlabun, kemudian mereka dikalahkan. Seperti pada perang Uhud ini, mereka mengeluarkan harta yang begitu banyak. Ya, akhirnya mereka menyesal dan
dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannam yuhsyarun. Dan orang-orang kafir itu, hadirin sekalian, akan dimasukkan ke neraka jahannam. Dikumpulkan oleh Allah, dimasukkan ke neraka jahannam. Ya. Dan inilah pelajaran dari perang Uhud. Insyaallah nanti kita akan teruskan ya tentang apa? Ghazwatul Uhud. Ya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari peperangan Uhud ini. Kita lihat bagaimana pejuang-pejuang para sahabat ya tanpa mengelah dan takut mati. Tidak ada takut mati bagi mereka. Apalagi dalam melindungi Rasulullah, mereka siap. Makanya Rasul memuji orang Ansar karena paling banyak meninggal dalam membela Rasulullah. Tubuhnya mereka ini diberikan untuk menghadang tombak-tombak yang menuju ke Rasul. Banyak orang Madinah yang apa? Membela Rasulullah sampai terbunuh. Banyak belasan waktu itu yang terbunuh dalam membela siapa? Rasul. Lebih baik mereka mati. Ya Rasulullah selamat. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.